Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, pembentukan kepribadian anak adalah tanggung jawab orang tua. Pengajaran ataupun didikan itu tidak bisa digantikan oleh lembaga apapun, karena memang Tuhan juga sudah memfirmankan bahwa orang tualah perantara atau jalan Tuhan mendidik, menyampaikan firman Tuhan kepada anak tersebut. Tidak ada lembaga yang bisa menggantikan itu. Dari sini kita melihat bahwa ternyata pada akhirnya semua manusia, semua orang akan menjadi pengajar, akan menjadi gembala. Firman Tuhan ini tidak hanya kepada orang tua, tetapi pada akhirnya semua manusia akan menjadi pengajar. Dan tidak hanya bapak atau ibu. Meskipun firman Tuhan mengatakan, hai kamu bapak-bapak. Tetapi firman Tuhan untuk semua orang yang pada akhirnya kita harus mampu memberikan ajaran yang benar kepada orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, Paulus melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan orang Kristen pada saat dia menulis surat ini dari Roma. Dia melihat bahwa orang Kristen atau manusia tidak menyadari kehadirannya sebagai anak Tuhan, kehadirannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan, tetapi pengaruh dari pemahaman Romawi, laki-laki atau kaum bapak memiliki posisi yang sangat tinggi, sehingga dia berhak melakukan apa saja kepada anaknya, meskipun itu menyakiti hatinya. Bahkan dia berhak untuk menjual anaknya. Tetapi Paulus mengatakan, kita bukan lagi manusia yang berbeda terhadap yang lain, tetapi kita sama, kita adalah anak Tuhan, kita perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, hai bapak-bapak, karena memang pada saat itu kaum bapak tidak mampu membedakan apakah itu ajaran atau itu siksaan, atau itu akan membangkitkan amarah bagi pribadi anak. Memang kita melihat bahwa orang tua ketika mendidik anak, ini bergantung kepada motivasinya. Apa yang orang tua pikirkan terhadap anak, cenderung itu yang mempengaruhi didikannya. Tetapi sekarang di pagi hari ini, firman Tuhan mau menyapa kita. Apakah kita mendidik anak, mendidik orang lain berdasarkan apa yang kita pikirkan atau apa yang Tuhan mau? Demikianlah melalui firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kepada kita, didikan itu adalah ajaran kasih, ajaran Tuhan membentuk mereka menjadi anak Tuhan yang baru. Oleh karena itulah di dalam Alkitab kita melihat bahwa sangat jelas Tuhan tidak pernah membedakan manusia, laki-laki atau perempuan, suku A atau suku B, anak-anak atau orang dewasa. Bahkan di perjanjian lama dalam kitab Ulangan, firman Tuhan mengatakan orang tua didiklah anakmu. Di perjanjian baru juga, Yesus menghadapi budaya yang sama bahwa anak-anak dianggap berbeda sehingga dilarang untuk datang kepada Yesus. Dalam kesempatan itu, Yesus menegur
dan tidak boleh melarang anak-anak datang kepada Yesus. Mungkin alasan orang tua adalah pendisiplinan dalam kitab Amsal 13. Tetapi janganlah kiranya hanya karena berbicara kedisiplinan kita lupa akan satu hal, bahwa kita harus mengajari dia akan firman Tuhan. Oleh karena itulah baik kita ataupun kenyataan mengatakan ketika anak memperoleh didikan yang salah, ajaran yang salah, ataupun didikan yang membangkitkan amarah, maka itu akan muncul dengan cara yang tidak benar. Mungkin dengan kemarahan, dengan demo, ataupun melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itulah, baik saya atau kita semua, Tuhan pakai menjadi gembala bagi sesama, gembala bagi anak-anak, bahwa semua manusia akan tetap saling menolong, saling mengajari. Ternyata ajaran yang berdasarkan kasih Tuhan jauh lebih baik dan akan membuahkan buah yang manis, buah kebaikan terhadap sesama kita, terhadap orang lain, daripada ajaran yang berdasarkan akal dan pikiran manusia. Betul, manusia atau orang tua memikirkan tentang materi terhadap anak, intelektual terhadap anak, tetapi harus kita ingat, mereka juga membutuhkan bimbingan rohani, bimbingan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap memperlengkapi diri kita, meminta pertolongan dari Tuhan agar kita juga bisa menjadi penggembala bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati menyertai kami Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pengajar, menjadi gembala yang baik bagi sesama kami. Biarlah kami orang tua Tuhan memberikan ajaran berdasarkan kasih dan firman-Mu, membimbing dan menuntun orang-orang ataupun anak-anak kami ke jalan yang benar. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.